Cerita berlatar pada tahun 2044. Seorang pria bernama Joe terlihat sedang menunggu sebuah kiriman paket dari masa depan yang dikirim oleh sebuah organisasi pada tahun 2074. Dan saat paket itu datang dengan waktu yang sudah ditentukan, setelah mengeksekusi, Joe mengambil imbalannya yang berupa kumpulan batang perak di punggung mayat tersebut. Joe adalah seorang looper, sebuah sebutan keanggotaan dari organisasi pembunuh bayaran pada masa itu. Organisasi Joe menggunakan mesin waktu secara rahasia dan ilegal untuk mengeksekusi mati target-target mereka di masa depan. Karena tindakan kriminal di masa depan seperti membunuh sudah sangat sulit untuk ditutupi. Dengan imbalan yang sangat besar, seorang looper juga harus mengorbankan sesuatu yang besar. Hal itu disebut dengan menutup loop, yaitu jika terjadi pemutusan kontrak kerja, seorang looper akan diberikan paket dari masa depan untuk dieksekusi. Dan paket tersebut adalah dirinya sendiri yang dikirim dari masa depan. Maka dari itu, pada saat menjalankan tugasnya, seorang looper dilarang mengetahui identitas paketnya. Seorang looper baru akan sadar jika dia diputus kontrak setelah dia melihat imbalannya, yaitu berupa kumpulan batangan emas bukan batangan perak. Itu artinya dia sudah membunuh dirinya sendiri di masa depan, dan pada masa itu hidupnya akan tersisa 30 tahun lagi. Tapi dengan profesi itu, Joe yang hidup sebatang kara di masa itu memiliki harta yang berlimpah dengan imbalan yang dia dapat. Saat tidak bertugas, Joe menghabiskan hari-harinya dengan berfoya-foya. Pada hari itu, saat dalam perjalanan, Joe bertemu dengan sahabatnya yang bernama Seth yang juga seorang looper. Seth memiliki kemampuan langka sejak lahir yang disebut telekinetik. Sebuah kemampuan yang bisa mengendalikan apapun di sekitarnya sesuai keinginannya. Namun pada masa itu seseorang yang memiliki kemampuan telekinetik diburu karena dianggap berbahaya. Dan orang yang memiliki kekuatan telekinetik pada masa itu hanya sedikit. Pada suatu malam, Joe didatangi Seth, sahabatnya, di kediamannya. Seth meminta perlindungan pada Joe dari organisasi looper yang memburunya karena Seth telah melanggar aturan. Seth tidak mengeksekusi mati paketnya yang datang. Alasan Seth melakukan itu karena Seth sadar bahwa paket itu adalah dirinya di masa depan. Dan orang di dalam paket itu menceritakan sebuah konspirasi di mana semua looper akan ditutup oleh seseorang yang bernama Rainmaker. Joe pun membantu sahabatnya dan menyembunyikannya di lantai rahasianya. Pria bernama Kit yang bertugas memburu Seth mencari keberadaan Seth di kediaman Joe saat itu. Dan Joe berkata Seth tidak ada di sana. Kit pun tidak percaya begitu saja dan akan membawa Joe ke markas organisasi karena Joe dianggap sudah melindungi seorang pengkhianat. Di sana Joe bertemu dengan pria bernama Abe, salah satu petinggi organisasi looper yang datang dari masa depan. Abe yang sudah mengetahui kalau Joe melindungi Seth meminta Joe untuk menyerahkan Seth. Jika tidak, mereka akan mengambil semua harta simpanan Joe. Dengan berat hati, Joe pun memberitahu keberadaan Seth. Setelah itu, Joe menjalani hari-harinya dengan diselimuti rasa bersalah karena telah menyerahkan sahabatnya. Ditambah lagi, Joe teringat dengan cerita Seth yang mengatakan jika ada orang di masa depan yang ingin menutup semua looper. Hingga pada suatu ketika, keanehan terjadi saat Joe melakukan tugasnya, di mana jadwal paket yang biasanya selalu tepat waktu kali ini datang terlambat. Joe pun harus menunggu cukup lama, dan tiba-tiba Joe terkejut melihat paket yang datang karena wajahnya tidak tertutup. Dan saat Joe akan menembaknya, pria itu meninggalkan pesan kepada Joe dan ternyata paket itu adalah Joe di masa depan. Joe tua datang ke masa lalu dengan persiapan dan memiliki misi untuk membunuh seseorang, di mana orang itu adalah penyebab istrinya terbunuh di masa depan. Keesokan harinya, Joe tua menemui Joe muda di sebuah kafe untuk meminta bantuan. Joe tua meminta agar Joe muda ikut membantu untuk membunuh seseorang yang nantinya akan menjadi Rainmaker, penyebab kematian istrinya, dan memperlihatkan sebuah kertas petunjuk kepadanya. Namun Joe muda tidak mau membantunya. Di tengah perkelahian itu, para anggota looper yang memburu Joe tua pun datang ke sana. Joe muda merobek kertas petunjuk yang dipegang oleh Joe tua.
Setelah Joe tua berhasil kabur, mereka berbalik memburu Joe muda. Beruntung, Joe muda juga berhasil kabur dari mereka. Joe muda yang berhasil kabur dari kejaran anggota Looper mendatangi sebuah rumah di tengah perkebunan yang tergambar di kertas petunjuk dari Joe tua. Rumah itu dihuni oleh seorang wanita bernama Sarah dan seorang anak kecil bernama Sid. Joe muda pun memutuskan untuk mengawasi rumah itu dari kejauhan. Malam harinya, rumah Sarah didatangi oleh seseorang. Hey, who's there? Melihat itu, Joe muda pun langsung keluar berniat membantu Sarah. Namun ternyata orang itu hanyalah seorang pengemis yang meminta makan. Karena seharian mengawasi rumah itu tanpa narkobanya, Joe pun merasa sakau dan pingsan. Pagi harinya, Sarah menghampiri Joe muda yang sudah sadar. Sarah bertanya kepada Joe muda siapa dia dan apa tujuannya datang ke rumahnya. Joe muda pun memberi kertas petunjuk yang diambilnya dari Joe tua. Melihat petunjuk di kertas itu, tiba-tiba Sarah menembak Joe dan untungnya tembakan itu meleset dan hanya mengenai bahunya. What the fuck you're doing on my farm? Ternyata dari kertas itu, Sarah menyadari kalau Joe muda adalah seorang looper. Joe pun menjelaskan alasannya datang ke rumah itu, yaitu untuk mencari keberadaan Rainmaker. Dan ternyata anak Sarah lah orang yang nantinya akan menjadi Rainmaker. Alasan Sarah menyerang Joe muda adalah karena di kertas petunjuk itu tertulis tanggal lahir anaknya dan lokasi rumahnya. Sarah ingin mengetahui apa maksud dari petunjuk itu. Joe muda pun menjelaskan kalau ada seseorang dari masa depan yang berniat akan membunuh anaknya untuk memperbaiki masa depannya. If he comes here, will you stop him? Most of my life, kill this man, I get it back. Joe muda pun memutuskan untuk melindungi Sarah dan anaknya. Suatu hari seorang pria bernama Jesse yang memburu Joe muda datang ke rumah itu dan mengaku sebagai seorang polisi yang sedang mencari buronan. Couldn't tell you. If you find him, it's a hell of a prize. Think on it. I will. Alright. Beruntung Joe muda tidak tertangkap di sana. Keesokan harinya, pria itu kembali datang dan menyandra Sarah. Melihat ibunya dalam bahaya, Sid melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ternyata Sid adalah pengguna telekinetik yang sangat kuat, namun Sid belum bisa mengontrol kekuatan itu. Setelah Joe muda yakin kalau Sid adalah Rainmaker, Joe muda menyuruh Sarah dan anaknya untuk pergi dari sana sebelum Joe tua datang. Dengan berbekal informasi yang minim, Joe tua terus melakukan pencarian keberadaan Rainmaker. Namun di tengah pencariannya, Joe tua tertangkap oleh organisasi Looper. Tetapi dia mampu membalikan keadaan dengan skillnya yang sudah matang dari masa depan. Joe tua berhasil menghancurkan organisasi Looper pada masa itu. Keesokan harinya saat Sarah dan anaknya akan pergi dari sana, Joe tua sudah menghadang mereka di tengah jalan dan menembaki mereka.
Karena panik, Sid yang belum bisa mengontrol kekuatannya membuat mobil mereka terbalik. Saat Joshua akan menembak Sid, Sid kembali mengeluarkan kekuatan maha dahsyatnya. Beruntung, ibunya berhasil menenangkan Sid dan meredam kekuatannya. Namun Joshua tetap berniat akan menembaknya saat itu. Joe muda yang baru tiba di sana tiba-tiba mendapat sebuah gambaran ingatan bahwa pada hari itu Sarah tertembak demi melindungi Sid, dan Sid berhasil melarikan diri dan akan membalaskan dendam kematian ibunya. Dan peristiwa itu terus terulang tiada hentinya di masa-masa yang akan datang. Joe muda pun akhirnya memutuskan merubah garis kehidupan itu dan membunuh dirinya sendiri agar tercipta garis kehidupan yang baru yang jauh lebih baik.